Kembali lagi bersama saya Swastika Alia. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi persamaan linear satu variabel. Nah, persamaan linear satu variabel sendiri biasa disingkat dengan PLSV. Nah, PLSV ini biasanya diajarkan di kelas 7 SMP. Nah, ada beberapa cakupan materi tentang persamaan linear satu variabel ini, yaitu yang pertama yaitu bagaimana cara mengidentifikasi bentuk persamaan linear satu variabel. Dan yang kedua yaitu bagaimana cara menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Dan untuk yang ketiga yaitu bagaimana penerapan atau pengerjaan soal cerita tentang persamaan linear satu variabel. Oke, kita langsung saja ke cakupan materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi bentuk persamaan linear satu variabel. Oke, manakah yang merupakan PLSV? Nah, di sini saya akan memberikan sekitar 5 kalimat matematika untuk kita identifikasi mana sih yang merupakan bentuk persamaan linear satu variabel dan mana yang bukan merupakan bentuk persamaan linear satu variabel. Oke, kita ke persamaan yang pertama, yaitu 2x plus 6 sama dengan 10. Nah, untuk mengidentifikasi ini kita harus mengetahui dulu apa sih PLSV itu. Nah, kan tadi PLSV itu adalah singkatan dari persamaan linear satu variabel. Nah, persamaan berarti kan harus sama dengan lah ya. Linear berarti harus linear. Dan satu variabel, maaf. Nah, di kalimat matematika yang pertama ini yaitu 2x plus 6 sama dengan 10. Berarti sudah jelas ini merupakan PLSV. Kenapa kok bisa sih Mbak PLSV? Nah, itu karena dia memiliki persamaan, itu sama dengan, terus linear, dan satu variabel. Nah, satu variabel itu dari X. Nah, untuk kita ke kalimat matematika yang kedua yaitu 2x plus 6 lebih dari 10. Nah, di sini kan sudah jelas ini bukan termasuk persamaan linear satu variabel. Kenapa kok bisa? Nah, karena dia kurang dari, bukan sama dengan. Sedangkan PLSV sendiri kan suatu persamaan. Nah, meskipun di kalimat kedua ini dia satu variabel, tapi dia bukan PLSV karena dia tidak memenuhi persamaan. Gitu, oke. Kita ke kalimat yang ketiga, yaitu 2x pangkat 2 plus 6 sama dengan 10. Ini bukan termasuk persamaan linear satu variabel juga. Kenapa? Kan itu sama dengan Mbak gitu. Nah, bukan karena sama dengan ya, tapi kita juga harus melihat variabelnya. Nah, kalau kalian lihat kan variabelnya mungkin yang terlihat X, tapi itu X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 bukan merupakan satu variabel. Berarti di kalimat ketiga ini bukan termasuk persamaan linear satu variabel. Nah, oke. Kita lanjut ke kalimat yang keempat, yaitu 3x plus 4 sama dengan 2y plus 10. Nah, ini merupakan persamaan linear satu variabel karena dia memenuhi persamaan sama dengan, terus
juga linier, dan satu variabel. Oke, kita ke kalimat yang terakhir, yaitu 3x plus 4 sama dengan 2y plus 10. Bukan merupakan persamaan linier satu variabel. Kenapa, Mbak? Kok bisa? Nah, karena di situ sudah jelas ada x dan y. Berarti tidak hanya ada satu variabel, melainkan ada dua variabel. Nah, oke. Selanjutnya kita ke cakupan materi yang kedua, yaitu tentukan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Oke, ada x plus 3 sama dengan 11. Penyelesaiannya adalah x sama dengan 8, karena 8 ditambah 3 sama dengan 11. Berarti 8 itu adalah suatu penyelesaian, jadi sama dengan 11. Nah, 8 tambah 3 kan 11, sama dengan 11, berarti kan linear. Nah, kalau semisal penyelesaiannya kita ganti x-nya 2, berarti 2 tambah 3 sama dengan 11, berarti kan 5 sama dengan 11, berarti kan nggak linear gitu. Nah, berarti 2 bukan merupakan suatu penyelesaian. Oke, kita ke yang kedua, yaitu 2x plus 1 sama dengan 7. Nah, kalau tadi kan satu variabel dan disitu tidak ada angka. Untuk yang kedua ini kan terdapat angka. Gimana penyelesaiannya? Oke. Penyelesaiannya adalah x-nya sama dengan 3. Karena 2 dikali 3 sama dengan 1 sama dengan 7. 2 dikali 3 kan 6. Nah, 6 ditambah 1, 7. Tadi sama dengan 7. Berarti kan benar. Kalau misal penyelesaiannya kita isi dengan 4, berarti kan 2 dikali 4, 8. Ditambah 1, 10. 10 sama dengan 7. Berarti tidak sesuai. Bukan linear juga. Berarti itu salah. Berarti 4 bukan merupakan suatu penyelesaian. Nah, mungkin yang masih jadi pertanyaan di kalian yaitu bagaimana cara mencari penyelesaiannya persamaan linear satu variabel. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyelesaian yang lebih terstruktur. Nah, di sini kita akan membahas beberapa soal. Ya, soal yang pertama itu 2x plus 1 sama dengan 7. Nah, gimana kita harus menghilangkan satu ini? Dengan cara 2x plus 1 dikurangi 1 sama dengan 7 kurangi 1. Jadi, untuk menghilangkan plus 1 ini, kita kurangi dengan 1 di ruas kiri, dan kita kurangi 1 juga di ruas kanan. Oke, selanjutnya, setelah 1 dikurangi 1 kan habis 0, 7 dikurangi 1, 6. Berarti tinggal 2x sama dengan 6. Nah, 2x sama dengan 6, kita bagi 2 di masing-masing ruas. Jadi 2x dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2, yaitu menghasilkan x sama dengan 3. 2x dibagi 2 sama dengan x, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Coba kita masukkan 3 ke
soal ini. Berarti 2 dikali 3 ditambah 1. 2 kali 3, 6, ditambah 1, 7. Berarti 7 sama dengan 7. Berarti X benar. Oke, kita ke soal berikutnya. Ya. Oke, kita ke soal yang kedua, yaitu 2x min 5 sama dengan 7. Oke, kita harus menghilangkan min 5 ini dengan cara menambahkan 5 di masing-masing ruas. Jadi 2x min 5 plus 5 sama dengan 7 plus 5. Nah, hasilnya yaitu 2x sama dengan 12. Nah, untuk mendapatkan penyelesaian X, nah kita bagi masing-masing ruas dengan 2. Jadi 2x per 2 sama dengan 12 per 2. Kalau kalian masih bingung 2 ini dari mana sih mbak? Nah, 2 ini dari 2x ini, karena nanti 2x dibagi 2 sama dengan x, menentukan suatu penyelesaian. Jadi kan X sama dengan 6. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 6. Oke, kita coba masukkan ke soal. Itu 2 dikali X-nya dikali 6. Berarti 2 kali 6 12. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Berarti 7 sama dengan 7. Berarti penyelesaian dengan X sama dengan 6 itu benar. Oke. Selanjutnya kita ke soal nomor 3, yaitu 4x min 3 sama dengan x plus 9. Wah, ini ada satu variabel di masing-masing ruas. Gimana caranya? Ayo kita lihat. Nah, kita harus menghilangkan min 3 ini dengan menambahkan plus 3 ke ruas kanan dan ruas kiri. Oke. Berarti kan tinggal 4x sama dengan x plus 2. Nah, untuk mendapatkan x-nya berapa, kita kurangi dengan x di masing-masing ruas. Nah, 4x dikurangi x sama dengan x dikurangi x plus 12. Jadi ini menghasilkan 3x sama dengan 12. Nah, untuk mencari x-nya berapa, itu kita bagi dengan 3 di masing-masing ruas untuk menghabiskan nilai x-nya. Berarti 3 per 3x per 3 sama dengan 12 per 3, menghasilkan x sama dengan 4. Berarti jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 4. Nah, kita coba masukkan ke soal lagi. Benar nggak sih x-nya 4 itu merupakan penyelesaian persamaan nilai satu variabel? Nah, kita masukkan 4 dikali 4, x-nya kan 4, berarti 4 dikali 4 sama dengan 16. 16 dikurangi 3 sama dengan 13. Nah, sama dengan x-nya 4. 4 ditambah 9 berarti 13. Berarti kan 13 sama dengan 13. Berarti x sama dengan 4. Memang suatu penyelesaian dari 4x min 3 sama dengan x plus 9. Berarti ini terbukti benar. Nah, selanjutnya apakah ada cara lain Kak untuk mencari penyelesaian PLSV? Mungkin yang lebih mudah atau mungkin yang lebih efisien, lebih cepat? Oke, ada, yaitu
kita akan membahas tentang gimana sih cara yang lebih efisien, lebih mudah atau lebih cepat untuk mengerjakan atau menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Oke, kita mulai dari persamaan linear satu variabel soal pertama, yaitu 2x plus 1 sama dengan 7. Nah, bisa kita jawab dengan 2x sama dengan 7 kurangi 1. Plus satunya dipindah ruaskan ke kanan. Oke. Nah, jadi kita peroleh 2x sama dengan 6. Nah, 2-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi x sama dengan 6 per 2 dan x sama dengan 3. Nah, jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Mungkin kita masukkan dulu ke soal, mungkin untuk pembenaran benar atau salah ya. Kalau x-nya sama dengan 3 gitu, berarti kita masukkan 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7 sama dengan 7. 7 sama dengan 7 berarti benar. Dan persamaan linear satu variabel. Oke, lebih cepat kan dari pengerjaan yang tadi. Kalau yang tadi kan masing-masing ruas harus ditambah atau dikurang. Kalau yang ini kita menggunakan pemindahan ruas langsung, jadi lebih cepat. Oke, kita ke soal yang nomor 2. Oke, penyelesaian dari nomor 2 yaitu soalnya 2x min 5 sama dengan 7. Nah, berarti kan min 5-nya kita pindah ruaskan ke kanan, berarti 2x sama dengan 7 plus 5. Berarti kan 2x sama dengan 12. Nah, 2 kita pindah ruaskan ke kanan, jadi 2x sama dengan 12 per 2. Nah, berarti x sama dengan 6. Maka kita peroleh penyelesaiannya adalah x sama dengan 6. Oke, kita mungkin langsung ke soal yang nomor 3. Untuk agar kita lebih memahami beberapa model penyelesaian persamaan linear satu variabel yang lebih cepat atau lebih efisien. Oke, nomor 3 yaitu 4x plus 3 sama dengan x minus 9. Oke, di sini ada sama-sama ada x-nya ya di masing-masing ruas kanan dan ruas kiri. Mungkin kita bisa mengelompokkan x-nya jadi 4x min x, jadi x yang di ruas kanan dipindah ke ruas kiri menjadi min, jadi min x min 4x min x sama dengan min 9 dikurangi 3. Oke, jadi kita hasilkan 3x sama dengan min 12. Nah, kita pindah ruaskan menjadi x sama dengan min 12 per 3. Jadi kita dapatkan x-nya sama dengan 4. Nah, jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 4. Gimana, lebih mudah kan dari penyelesaian yang tadi yang sebelumnya, dan lebih cepat juga kalau misal ada ujian atau ujiannya nggak harus
menyertakan rumus yang detail mungkin bisa pakai ini sih, atau kalau semisal ada kuis pilihan ganda lebih baik pakai ini, soalnya lebih efisien, tidak menguras cukup banyak waktu. Oke, selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang itu persamaan nilai satu variabel dalam soal bentuk cerita. Kalau ada soal cerita tentang PLS, sih gimana ya penyelesaiannya? Oke, kalau misal ada soal cerita tentang persamaan nilai satu variabel, mungkin nanti kita bisa memisalkan objeknya dengan variabel X atau Y atau M atau apapun terserah kalian. Mungkin kita sekarang lebih ke soal ya, untuk lebih memahami gimana sih caranya mengerjakan soal cerita tentang persamaan nilai satu variabel. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang soal cerita penyelesaian persamaan nilai satu variabel. Oke. Soalnya yaitu usia Adit lebih muda 7 tahun daripada usia Dika, sedangkan jumlah usia mereka adalah 43 tahun. Nah, tentukan berapa sih usia keduanya. Nah, oke, kita bisa menggunakan suatu pemisalan dengan variabel. Oke, kita misalkan usia Dika itu sama dengan X, sedangkan usia Adit yaitu X min 7. Kenapa kok mesti 7, Mbak? Itu karena Adit lebih muda 7 tahun dari usia Dika. Oke, sekarang kita ketahui juga bahwa usia Adit dan usia Dika, usia Adit apabila ditambah dengan usia Dika itu sama dengan 43. Nah, untuk mencari berapa sih X-nya, itu kita temui bahwa X min 7 ditambah X sama dengan 43. Kok bisa X min 7 ditambah X, Mbak? Nah, itu kita dapat dari usia Dika dengan usia Adit apabila ditambahkan. Nah, kan tadi usia Adit kita misalkan X min 7, berarti kan di sini kita tulis usia Adit itu X min 7 dan ditambah usia Dika. Usia Dika kan dimisalkan X, berarti X min 7 ditambah X sama dengan 43. Nah, sekarang kita jumlahkan, yaitu menjadi 2X min 7 sama dengan 43. Nah, ini sudah termasuk persamaan nilai satu variabel, tapi kita belum tahu berapa nilai X-nya. Nah, kita selesaikan 2X min 7 sama dengan 43 dengan berarti kan 2X sama dengan 50, karena 43 ditambah 7 sama dengan 50. Jadi min 7 tadi itu dipindah ruaskan ke kanan. Nah, terus berarti kan bisa kita dapatkan bahwa X sama dengan 50 per 2. Nah, berarti 50 per 2 sama dengan 25. Berarti X sama dengan 25. Nah, ketika kita sudah mengetahui X-nya 25, jadi kita bisa mengetahui usia Dika dan usia Adit, yaitu kan usia Dika tadi dimisalkan dengan X, berarti
di sini sudah jelas kita ketahui bahwa usia Dika adalah sama dengan 25 tahun. Nah, sedangkan untuk usia Adit kan 7 tahun lebih muda dari usia Dika, berarti X min 7. Nah, X nya tadi kan 25, berarti 25 dikurangi 7. Nah, sama dengan 18. Jadi usia Adit 18 tahun. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa usia Adit 25 tahun dan usia usia Dika yang sekarang yaitu 25 tahun dan usia Adit yang sekarang yaitu 18 tahun. Nah, mungkin sekian dari pemaparan materi tentang persamaan linear satu variabel. Mungkin akan dilanjutkan pada materi selanjutnya di minggu depan. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Maaf apabila masih banyak sekali kekurangan atau salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.